Hai, salam sehat untuk semua dimanapun Anda berada. Bisakah Anda membayangkan bila populasi manusia di bumi di ujung tanduk? Pernahkah Anda berpikir bahwa akan ada monster misterius yang akan membantai manusia dan memaksa kita untuk mempertahankan spesies kita? Alur cerita kali ini akan membahas sebuah film berjudul Elevation yang rilis pada November 2024. Sekarang, mari kita simak kisahnya lebih jauh lagi. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Cerita bermula dengan kegelapan yang diiringi suara dari radio, mengabarkan bahwa dunia digemparkan dengan munculnya makhluk predator puncak yang keluar dari dalam tanah. Makhluk itu disebut sebagai The Reaper, yang secara brutal menyerang manusia. Asal-usul makhluk ini masih belum jelas. Yang jelas, makhluk tersebut telah membunuh 95% manusia di bumi hanya dalam waktu 2 bulan. Namun anehnya, Reaper tidak bisa menyerang manusia yang berada di posisi 80.000 kaki dari permukaan. Alhasil, manusia-manusia yang selamat pun pergi ke puncak gunung atau perbukitan untuk bertahan hidup. 3 tahun kemudian, cerita berlanjut di pegunungan Rocky, Colorado, di mana kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Hunter yang sedang mencari ketepeng di ketinggian 77.077 kaki. Di tengah pencariannya, tiba-tiba Hunter melihat cahaya merah di kejauhan, yang merupakan tanda kemunculan Reaper. Tanpa pikir panjang, Hunter pun berlari secepat mungkin ke puncak bukit, sedangkan si Reaper mengejarnya dari belakang. Untungnya, sebelum Reaper itu menerkam, Hunter lebih dulu mencapai garis zona aman, yang menjadi titik perbatasan 8.000 kaki atau 2.348 meter. Hunter kemudian kembali ke tempat tinggalnya sekarang yang berada di puncak bukit bernama The Land. Di sana, ia tinggal bersama ayahnya, Will, sedangkan ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Mendengar kabar bahwa Hunter hampir ditangkap oleh Reaper, Will pun menegurnya agar tidak lagi keluar dari zona aman. Will juga mengingatkan Hunter bahwa ia memiliki penyakit paru-paru yang tentunya sangat membahayakan Hunter jika bergerak terlalu banyak, termasuk berlari. Setelah menegur Hunter, Will kemudian berburu rusa bersama temannya, Katie. Di sana, Katie menyarankan Will agar tidak terlalu mengurung Hunter karena menurutnya, Hunter perlu berkeliling meskipun hanya di sekitar puncak. Namun, Will membantah dan mengungkapkan bahwa Hunter sebenarnya tidak mencari ketepeng, melainkan pergi ke lokasi terbunuhnya ibu Hunter yang tewas diterkam oleh Reaper. Will dan Katie kemudian membawa hasil buruan mereka ke rumah, di mana dalam perjalanan, Will melihat tetangganya, Nina, yang setiap hari membuat eksperimen dengan peluru agar bisa menembus sisik atau kulit Reaper. Rupanya, Reaper memiliki kulit yang sangat kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja anti peluru. Itulah mengapa militer di seluruh dunia tidak mampu membunuh satu Reaper karena sangat sulit dibunuh. Bahkan roket dan granat pun tidak berpengaruh terhadap sisik Reaper. Di malam harinya, Will dikejutkan dengan Hunter yang mengalami kejang-kejang akibat kehabisan tabung oksigen. Will pun mengambil filter oksigen cadangan yang kini tinggal 1. Setelah keadaan tenang, mulai kebingungan muncul karena ia harus turun gunung guna mencari filter oksigen di kota Boulder yang jaraknya sekitar 2 mil. Di keesokan paginya, tepatnya di hari ulang tahun Hunter, Will pergi ke toko kelontong salah satu penyintas untuk mendapatkan sekotak makaroni dan keju dengan cara menukarnya menggunakan 2 kilem kentang. Will lalu membawa pulang makaroni tersebut sebagai hadiah yang merupakan makanan kesukaan Hunter. Selagi Will memasak makaroni, Hunter bertanya mengapa penduduk di setiap puncak bukit tidak saling berkomunikasi melalui radio. Will menjelaskan bahwa radio hanya digunakan saat dalam keadaan genting saja, karena mereka harus menghemat listrik. Namun, mereka bisa saling berkomunikasi dengan cara mengibarkan bendera. Di malam harinya, Hunter lagi-lagi kumat, dan karena filter oksigennya habis, Will pun terpaksa menyuntik Hunter dengan obat penenang. Setelah Hunter membaik, Will pergi menemui Nina untuk memberitahukan bahwa dirinya akan ke kota mencari filter oksigen. Will mengaku telah menemukan jalan yang aman, tetapi Nina tidak percaya karena dia sudah hafal betul daerah yang akan dilewati oleh Will. Meskipun begitu, Will tetap berusaha dan meminta Nina agar ikut menemaninya selama mencari filter. Hal ini karena Will merasa Nina masih memiliki hutang kepada Will, di mana Nina lah yang membuat istri Will tewas 2 tahun yang lalu. Nina mengajak istri Will, Nara, agar ikut memburu Reaper dengan peluru buatan Nina yang dipercaya dapat membunuh Reaper.
Namun sayangnya, dalam perburuan itu, peluru Nina sama sekali tidak berguna dan membuat Nara terbunuh. Setelah Will pergi, Nina kemudian membuat kompas khusus yang berfungsi mendeteksi kedatangan Reaper. Di hari berikutnya atau menjelang pagi, Will meminta tetangganya untuk mengurus Hunter selama dirinya pergi mencari filter. Setelah itu, Will pergi ke toko senjata untuk membeli senapan serbu. Meskipun Reaper kebal, tetapi menurut Will, peluru bisa memperlambat pergerakan Reaper, sehingga saat dirinya terpojok, Will memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di saat itu juga, Katie datang dan berniat ingin membantu Will. Awalnya Will menolak karena misi ini terlalu berbahaya. Namun karena Katie terus-terusan ngotot, akhirnya Will pun membiarkan Katie seperang berpamitan kepada Hunter dan berjanji bahwa ia akan kembali dengan selamat. Will, Katie, dan Nina kemudian mulai berangkat meninggalkan pemukiman. Ketika mereka tiba di perbatasan, Nina memberitahu keduanya bahwa Reaper mengeluarkan pulsa bioelektromagnetik saat bergerak. Maka dari itu, ia menciptakan kompas khusus yang bisa mendeteksi datangnya Reaper. Ketiganya lalu berjalan menuruni bukit, sampai tibalah mereka di lokasi yang terdapat 2 bangkai kendaraan militer. Di sana, Will menemukan amunisi suar dan peluncur granat. Sedangkan Nina menemukan satu sisik Reaper yang diduga lepas saat menyerang tim militer ini. Setelah itu, ketiganya lanjut pergi ke arah sana dan terkejut saat menemukan sekelompok kuda di hutan, yang artinya Reaper tidak menyerang hewan, melainkan hanya menyerang manusia. Singkat cerita, ketiganya lalu tiba di area kereta gantung. Mereka kemudian berencana menggunakan kursi gantung untuk melakukan perjalanan ke tambang. Namun di saat itu juga, kompas Nina bergerak serta menuju ke arah pepohonan. Dan benar saja, di balik pepohonan pinus, ternyata ada satu sosok Reaper yang sedang mengawasi mereka. Will kemudian naik ke atas lift untuk menyalakan kereta gantung. Sedangkan Katie malah lari ke atas bukit, yang tentunya akan memakan waktu lama agar bisa mencapai ketinggian 8.000 kaki. Katie yang panik bahagia kemudian menembakkan beberapa granat ke arah Reaper. Tetapi sayang, ledakan yang dihasilkan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh Reaper. Setelah menyalakan kereta gantung, Will dan Nina lalu segera naik ke kursi. Sedangkan Katie lebih memilih lari dan memanjat salah satu tiang. Will dan Nina kemudian memaksa Katie agar melompat ke kursi. Tapi karena Katie ragu, ia pun meleset sehingga Will harus memegangi Katie dengan erat agar tidak jatuh. Untungnya, sebelum monster itu mendekat, mereka lebih dulu mencapai posisi 8.000 kaki. Tetapi tidak lama kemudian, Reaper tiba-tiba memotong kabel kereta, sehingga membuat ketiganya jatuh ke tanah. Will, Nina, dan Katie kemudian berlari secepat mungkin menuju perbatasan, dan akhirnya mereka pun berhasil mencapai perbatasan tepat sebelum monster itu menangkap Katie. Dikarenakan hari mulai malam, ketiganya pun memutuskan bermalam di resto kereta gantung. Di sana, Nina mulai mengungkapkan sebuah pertanyaan yang selama ini membuat Nina penasaran. Nina menjelaskan bahwa saat Reaper muncul, para Reaper mampu membunuh 95% populasi manusia di bumi dalam waktu 2 bulan. Namun, anehnya, para Reaper ini tidak memakan manusia setelah membunuhnya, dan juga tidak membunuh satupun hewan di bumi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal inilah yang membuat Nina berpikir apakah Reaper ini diciptakan Tuhan untuk melenyapkan manusia. Keesokan harinya, ketiganya melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di tambang tua yang akan menjadi jalur utama mereka menuju perkotaan. Belum memasuki tambang, Will baru memberitahu keduanya bahwa terowongan ini tidak memiliki dinding besi. Nina yang mendengar ini pun langsung marah karena bawah tanah adalah tempat asal Reaper. Selain itu, kompas Nina juga tidak akan bekerja jika di bawah tanah. Meskipun begitu, Will meyakini keduanya bahwa terowongan ini adalah jalan teraman. Ketiganya kemudian mulai memasuki terowongan. Setelah berjalan 100 meter, Will dikejutkan dengan terowongan utama yang ditutup secara permanen. Alhasil, ketiganya pun mengambil jalan turun ke terowongan tingkat 7, yang berarti mereka akan berjalan di bawah 8.000 kaki. Ketiganya lalu turun melalui tangga. Setibanya di terowongan tingkat 7, tiba-tiba mereka mendengar suara, "Hei, hei, hei." Untuk mengetahui suara apa itu, mereka pun mematikan lampunya, dan di saat itulah mereka dikejutkan dengan satu Reaper yang bersembunyi di balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun berlari secepat mungkin. Namun karena ujung terowongan ini lumayan jauh, mereka pun bersembunyi di dalam cela kecil.
Ketiganya lalu mulai tahan napas saat ekor Reaper mulai masuk dan meraba-raba celah tersebut. Namun, karena napas mereka tidak kuat menahan lama, Will pun melemparkan suar untuk mengalihkan perhatian Reaper. Untungnya, Katie melihat lubang kecil yang mengarah ke celah seberang, namun begitu masuk ke celah tersebut, Katie terlalu jauh masuk sehingga ia pun tak sengaja menerobos ke terowongan utama dan langsung diterkam oleh Reaper. Will mencoba menyelamatkan Katie, tetapi ia terlambat karena Katie telah dibawa pergi oleh Reaper. Pada saat itu juga, Nina menemukan tangga. Ia pun mengajak Will untuk naik tangga tersebut, yang ternyata mengarah ke pintu keluar goa, dan Will kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara. Setelah berjalan cukup lama, keduanya tiba di salah satu rumah dan terdapat satu mobil yang masih berfungsi dengan baik. Tetapi karena hari sudah mulai malam, keduanya pun memilih beristirahat di rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Will menemukan beberapa kotak makaroni kesukaan Hunter. Hal ini pun membuat Will semakin semangat untuk menempatkan filter oksigennya sambil memakan makaroni cheese. Nina membuat kesepakatan dengan Will, di mana setelah Will mendapatkan filternya, Will harus berganti untuk menemani Nina ke lab lamanya. Ternyata, Nina ini seorang ilmuwan sekaligus fisikawan. Nina mengungkapkan bahwa di lab lamanya terdapat bahan-bahan kimia yang mungkin bisa Nina gunakan untuk membuat peluru perusak Reaper. Awalnya, Will menolak, namun setelah Nina mengatakan bahwa jika kita tidak mencari kelemahan Reaper, lama-kelamaan semua manusia yang hidup akan mati sia-sia. Keesokan harinya, keduanya lalu mengambil mobil tersebut dan mulai pergi ke kota sesamping di rumah sakit Boulder. Mereka segera masuk ke dalam menuju ruang penyimpanan. Namun, sesampainya di sana, ternyata di ruangan itu tak ada filter oksigen. Meskipun begitu, Will tidak menyerah. Ia lalu pergi ke ruang operasi dan akhirnya menemukan beberapa kantong filter oksigen. Tetapi, setelah Will mendapatkan filternya, datanglah salah satu Reaper yang mulai menyerang mereka. Keduanya pun harus terus bergerak cepat untuk menghindari cakar besar tersebut. Dan saat keduanya terpojok, Will melihat tabung oksigen yang mudah terbakar. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Reaper dengan cara menembak tabung tersebut tepat saat si Reaper berlari ke arahnya. Melihat Reaper termungkur tak berdaya, Will dan Nina pun mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lab. Namun gak lama, mereka pergi tiba-tiba si bangkit kembali. Beberapa saat kemudian, keduanya akhirnya sampai ke laboratorium di sana. Nina mulai mencampurkan bahan-bahan kimia, sementara Will berjaga dekat di jendela sambil menunggu Nina. Will kemudian melihat-lihat di sekitar, dan terkejut saat melihat foto Nina bersama keluarganya. Dia mengungkapkan semua keluarganya terbunuh oleh Reaper. Selama ini, ia tidak menceritakan tentang keluarganya kepada Will. Dan itulah alasan mengapa Nina selalu bereksperimen untuk membunuh Reaper, sehingga ia bisa membalaskan dendamnya serta menjadi penyamat bagi manusia. Setelah campuran bahan selesai, Nina lalu mengoleskannya ke ujung peluru. Namun begitu ditembakkan ke sisi Reaper, peluru itu masih belum bisa menembusnya. Meskipun begitu, Anne tidak. Ia lalu meminta Will untuk kembali ke putranya, sedangkan dirinya akan terus berada di sini untuk bereksperimen sampai menemukan solusi guna membunuh Reaper. Will pun akhirnya menuruti perintah Nina. Will segera mengendarai mobilnya ke pegunungan, sementara Nina mencoba mencampur bahan lain. Tetapi sayangnya, masih belum bisa menembus si Reaper. Di saat itu juga, Nina melihat seonggok baterai isi ulang. Dan dari situlah Nina memiliki ide, yaitu mencampur magnesium dengan bahan kimia kobalt. Akan tetapi, saat Nina sedang mencampurkan bahan kimia itu, salah satu Reaper datang. Untungnya, ketika Reaper sudah masuk ke lab, peluru buatan Nina sudah siap dan langsung ditembakkan ke arah si Reaper. Namun belum sempat diperlihatkan apakah peluru itu berhasil, ya kita malah beralih ke Will yang mobilnya terjungkir dengan keras akibat ban mobilnya yang meledak. Setelah sadar dari pingsan, Will kemudian mendengar suara-suara Reaper dari kejauhan. Tak pikir panjang, ia pun mengambil tasnya dan segera berlari menuju perbatasan. Namun saat Will akan melewati gadis aman, salah satu Reaper tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Dengan putus asa, Will mulai melepaskan tembakan. Ketika Will sudah pasrah, tiba-tiba Nina muncul dan menembakkan peluru barunya, di mana satu peluru itu mampu meledakkan Reaper dalam waktu yang singkat. Nina kemudian meledakkan Reaper tersisa dan berhasil menyingkirkan semuanya. Setelah membunuh Reaper, Will menemukan kalau ternyata tubuh bagian dalam Reaper terdiri dari perangkat elektronik dengan teknologi canggih
yang menunjukkan bahwa monster ini adalah robot yang memang diprogram untuk membunuh manusia. Heran dengan itu, Will pun bertanya siapa yang mengirim mereka. Nina menjawab kalau alienlah yang mengirim mesin ini ke bumi. Keduanya lalu kembali ke tempat perlindungan, Insha, di mana Nina mengibarkan bendera bajak laut untuk mengumumkan bahwa dirinya menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Di hari berikutnya, Will serta Nina mulai memproduksi massal peluru-peluru berlapis kobalt. Mereka juga menggunakan radio untuk memberitahu kisi-kisi lapisan kobalt kepada para penyintas lain, sehingga mereka bisa melawan para Reaper. Selain itu, Nina juga menyimpan tubuh monster untuk mempelajari teknologi alien. Will dan para penyintas kemudian mulai turun gunung untuk membasmi para Reaper. Dengan adanya peluru buatan Nina ini, para penyintas akhirnya sudah tidak takut lagi dalam menghadapi para Reaper, dan dalam beberapa minggu, mereka berhasil merebut kembali teratan dari para Reaper. Film ini kemudian ditutup dengan Nina dan Will yang menatap ke arah langit, di mana keduanya melihat beberapa benda bercahaya yang diduga serangan alien selanjutnya. Oke guys, itulah alur cerita film Elevation. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Agitprop, sampai jumpa pada video alur cerita film berikutnya.